DPW LP Nasdem laporkan Kejati Lampung ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Penegakan hukum di Lampung belum maksimal. Evi Agustina, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun atau disingkat DPW LP Nasdem, beserta tim advokasi LP Nasdem Saudara Rozali SH, melaporkan Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung ke Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Bapak Dr. Barita Simanjuntak SHMH, CFRA, agar dapat ditindaklanjut sesuai kewenangan yang diemban. Rozali mengatakan, sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undang sehingga patut untuk dilaporkan, sehingga seluruh jajaran LP Nasdem baik dari tingkat kabupaten atau kota dan provinsi di Republik Indonesia, mendapatkan sebuah kejelasan terhadap proses-proses hukum, yang mana memang sudah ditetapkan sebagai rel untuk sampai kepada tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana masyarakat atau rakyat Indonesia sebagai sasarannya. Kita sudah melakukan pelaporan dengan surat nomor 600-Labdu-DPW-penghubung LP Nasdem _1 Romawi _2023. Disampaikan oleh DPW dan tim advokasi di depan kantor advokasi DPW LP Nasdem Provinsi Lampung, 15 Januari tahun 2023. Dirinya juga menyampaikan dalam penegakan hukum umumnya seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung, masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Lampung secara maksimal, bahkan sebagai orientasi atas kinerja yang telah disusun dalam penegakan hukum hanya sebatas tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat, dan jenis kejahatan yang lain, dan masih lemah terhadap penanganan korupsi, yang memang sangat merugikan bukan hanya individu namun seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan. Ya, saat ini tanggal berapa? 13 Januari 2023. Sehabis kami bincang-bincang rapat di kantor. Nah, di kantor advokasi atau LBH Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun yang disingkat dengan LP Nasdem. Nah, di sini ada beliau selaku pimpinan advokasi, ada pimpinan DPW, dan saya sendiri sebagai pimpinan umum dari Jakarta. Nah, di sini ada juga saudara kita Bapak John Kennedy. Nah, setelah habis rapat sederhana kantor, kami berkesimpulan dan sudah mengambil langkah hukum yang nantinya menurut kami supaya ada perubahan sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan instruksi Kejagung Republik Indonesia terhadap jajarannya di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hari ini tepat sudah kami sampaikan, kami kirimkan di kantor pos kepada ini namanya lumayan panjang, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Barita Simanjuntak SHMH, CFRA. Nah, di sini kami mengharap dari Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun tim advokasi supaya kiranya memberikan dan meluangkan waktunya memperhatikan kinerja jajaran kejaksaan yang ada di Provinsi Lampung, terkhusus di Kejaksaan Tinggi dan secara umum di seluruh kejadian yang ada di Provinsi Lampung. Ya, advokasi. Nah, kenapa? Karena sampai saat ini hasil penelitian secara terakhir terperinci dan tersistematis masih lemahnya penanganan hukum. Nah, ini di Labdu masih lemahnya penanganan hukum terkait. Nah, satu, Labdu potensi atau bukan tindak pidana korupsi yang sudah disampaikan ke Kejati Provinsi Lampung. Pada tanggal 24 Mei 2022, kami sudah menyampaikan laporan, yaitu terkait dugaan kerugian negara sebesar 1,7 miliar 73.480.000, yaitu di dalam realisasi program bantuan stimulan
perumahan swadaya atau BPSPS di Kabupaten Waikanan. Yang kedua, pada tanggal 12 Desember 2022, kami juga menyampaikan laporan dan pengaduan kembali ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Di sini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan konstruksi peningkatan jalan, kapasitas struktur jalan pekerjaan SP Sukoyono, SP Sukabumi, Kabupaten Waikanan. Yang ketiga, bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 kami kembali menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebesar 75.840.709.000 rupiah. Yang keempat, pada tanggal 5 Januari 2023 kembali kami menyampaikan laporan dan pengaduan di mana Kejari Tubaba, yakni Kejari Tubaba, tidak ada kepatuhan dalam melaksanakan tugas. Di sini kami analisa diduga melanggar Undang-Undang KIP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada tanggal 9 Januari 2023 kembali kami sampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Dengan tujuan untuk dapat langsung berkomunikasi dengan jaksa yang sudah ditunjuk atau disposisi dari Kejari. Akan tetapi hal itu tidak bisa terpenuhi. Kesimpulan setelah kami analisa dari beberapa laporan ini, kami coba berkomunikasi dengan Pemkun. Sama hasilnya tidak dapat untuk direalisasikan. Seperti apa arahan daripada Kejagung RI. Kembali kami sampaikan kepada Aswas, ingat, asisten pengawasan. Tetapi kembali beliau menyarankan, ketika tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, sampaikanlah laporan ke yang lebih tinggi, yaitu Komisi Kejaksaan Indonesia dan atau ke Kejaksaan Agung RI. Dan sekaligus ketika tidak tergabung baru sampaikan kepada Komisi 3 bidang hukum di DPR RI. Dan seluruhnya baru kita sampaikan nanti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar hal ini diberikan pemantauan yang tegas, pengawasan yang tegas demi menjaga marwah kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan demi menjaga institusi kejaksaan ke depan. Institusi kejaksaan yang kita cintai sebagai anak negara, dibiayai negara paling terdepan dalam penindakan hukum dan dalam pelayanan publik, khusus di laporan dan pengaduan oleh masyarakat. Di sini mana tahu ada yang mau ditambahin sama pimpinan advokasi, silakan. Cukup ya Pak, cukup Pak Pimpinan. Itu harapan kami. Semoga pemerintah tingkat nasional memperhatikan apa penyampaian yang kami sampaikan hari ini. Dan terakhir kami sampaikan sekian dan terima kasih dari Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kepada Bapak Dr. Barita Simanjutak SHMH, CFRA, kami meminta agar dapat ditindaklanjut laporan kami, sehingga terlihat nyata pencapaian kinerja dari APH di Provinsi Lampung dan untuk seluruh negeri. Artinya masyarakat dapat menikmati dampak dari peran APH terhadap korupsi yang merupakan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, karena mereka mempunyai tanggung jawab yang mereka emban dan bersumpah agar menjalankannya. Dan juga saat dilantik menjadi seorang pejabat negara ataupun pejabat pemerintah sebagai gerbong untuk menjalankan urusan wajib negara. Tuturnya, Rozali SH juga menegaskan, bila hal tersebut dibiarkan akan berdampak kepada negara yang telah mempunyai sebuah komitmen dalam hal penindakan korupsi, sehingga pendapat atau opini masyarakat terhadap negara menurun, yang akan berdampak pada terganggunya ketertiban umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bila tidak dilakukan sebuah tindakan sebagai komitmen bernegara, dalam hal penanganan serius terhadap korupsi akan berdampak menurunnya kepercayaan kepada negara. Bila rakyat sudah minim kepercayaan kepada negara pasti akan menimbulkan konflik di NKRI yang sangat kita cintai ini. Tutupnya. Gema Nasdem TV News.